Sebelumnya dari mana ini, Non? Dari pondok teh. Oh, dari pondok. Kesini atas kemauan sendiri apa memang disuruh dari orang tua? Disuruh guru juga, terus di kemauan sendiri juga sih. Oh, tahu teteh di sini dari siapa? Dari teman. Oh, dari teman. Namanya siapa? Nama panjang apa nama pendek? Nama panjang. Ini namanya Antika Sri Ayu Mesina. Oh, berarti dipanggilnya teteh manggil Antika ya? Iya. Sebelumnya teteh mau tanya nih, udah pernah melaksanakan konseling apa belum? Belum. Belum. Ini baru pertama kali. Sebelumnya teteh mau memperkenalkan diri dulu nih ya. Nama teteh Amelia. Teteh mahasiswa dari UIN SMA Banten, jurusan bimbingan konseling Islam. Di sini teteh akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan konseling. Karena Antika kan belum pernah konseling sebelumnya ya. Iya. Jadi konseling di sini yaitu adalah proses pemberian layanan bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli, yaitu disebut dengan konselor, kepada seseorang klien yang memiliki masalah. Ya. Nah, ya, dan juga tujuan dari konseling ini yaitu membantu mengentaskan masalah dan menjadikan pribadi konseli lebih bisa mandiri gitu ya. Di sini teteh sebagai konselor, yaitu pemberian yang memberikan layanan, dan di sini Antika sebagai klien yang memiliki sebuah masalah. Dalam konseling ini ada beberapa asas yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu ada asas kerahasiaan. Di sini teteh sendiri sebagai konselor akan memegang penuh rahasia dan juga akan merahasiakan gitu kan apa masalah Antika dari semua orang gitu. Jadi tidak ada orang lain yang tahu kecuali teteh dan Antika aja yang tahu. Dan selanjutnya adapun asas kesukarelaan. Di sini teteh sebagai konselor, sebagai pemberi layanan, insya Allah dengan sukarela menolong dan membantu Antika untuk bisa menyelesaikan masalah Antika. Dan teteh juga minta Antika sukarela menjelaskan apa yang sedang Antika rasakan saat ini gitu kan. Nah, selanjutnya yaitu ada asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini teteh minta dan harapkan Antika menceritakan semua masalah Antika secara terbuka. Jadi tidak ada yang ditutupin gitu kan. Apapun masalah Antika, apapun yang dirasakan itu Antika ceritakan semuanya kepada teteh. Karena di sini insya Allah teteh memegang ketiga asas itu ya. Jadi Antika tidak perlu khawatir gitu kan. Gimana? Udah paham? Udah paham ya? Oke, sebelum melakukan ke inti, ada baiknya kita sebelum melakukan itu membaca doa terlebih dahulu. Semoga saja dengan kita membaca doa ini Allah memberikan kemudahan, bisa membantu mengentaskan masalah Antika ya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh Antika ceritakan apa yang sedang Antika rasakan saat ini gitu? Jadi ini Antika itu lagi ada masalah dalam belajar. Kayak apa sih? Nggak bisa ngatur waktu gitu buat belajar. Kayak tiap harinya kayak main, bercandaan terus. Jadi nggak ada waktu buat belajar. Oh, sebelumnya teteh mau tanya, apakah di pondoknya ada waktu untuk istirahat atau waktu luang gitu? Sebenarnya ada kayak abis dulu kan, nggak ada kegiatan gitu. Tapi kadang Antika itu pengen ada rasa belajar, tapi kayak ketika ada teman ngajak ngobrol jadi ikut ke bawah, teman ngajak bercanda ikut ke bawah bercanda. Iya. Berarti Antika ini bisa teteh simpulkan ya bahwa memiliki masalah dengan belajar dan kurang semangat gitu ya di belajarnya. Terus masih ke bawah-bawah sama teman gitu kan, belum punya prinsip ataupun pendirian sendiri. Iya. Oke. Saran dari teteh nih untuk sebelumnya nih teteh mau tanya dulu, Antika apakah sudah pernah melakukan ataupun mencoba hal apa gitu yang bisa membuat Antika itu semangat kembali gitu? Kayak kan pernah tuh ada apa sih? Ada rasa semangat pengen belajar. Itu lagi semangatnya malah kendor lagi, jadi males lagi. Nanti ada teman ngajak main ya ikut main gitu. Udah ada niatan belajar tapi itu terurungkan lagi niatnya gitu ya. Nah, saran dari teteh nih ya, untuk
selanjutnya, semoga saja saran ini bisa membantu Antika mengentaskan masalah nih. Jadi Antika itu harus bisa membuat jadwal, ditulis di kertas kapan waktu Antika untuk belajar, ya kan? Kalau bisa waktu istirahat ataupun waktu luang yang tadi habis zuhur itu Antika gunakan buat belajar. Ketika teman-teman mungkin pada istirahat, Antika coba untuk belajar gitu kan, semampunya belajar. Ketika kita belajar itu jangan terlalu lama juga ya, karena kalau belajar terlalu lama kan pusing juga ya. Jadi paling kalau untuk belajar antara 10 menit sampai 15 menit aja, setidaknya ada ilmu yang masuk ke dalam mata kita gitu kan. Nah, dengan cara Antika itu menulis jadwal di kertas, dan kalau bisa, kalau di pondok itu kan biasanya ditempel di depan kamar ataupun ditempel di depan lemari kan. Jadi biar setiap hari itu Antika bisa membaca, oh iya hari ini saya jadwal ini, hari ini saya jadwal ini gitu kan, kalau bisa. Tapi memang harus sih seperti itu, Teteh sarannya kayak gitu ya, semoga aja gitu bisa. Nanti setelah itu Antika mengatur waktu, Antika belajar mengatur waktu, dan juga Antika belajar menyesuaikan diri dengan teman-teman Antika. Ketika teman-teman mengajak bercanda, ya coba Antika menjauh sedikit dari teman-teman gitu kan. Menjauhkan diri bukan berarti menjauhkan dari mereka, tapi karena pengen belajar gitu kan, pengen belajar gitu. Dan juga Antika harus memperkuat niat Antika. Ketika Antika ada di pondok pesantren, Antika niatnya ngapain gitu kan, pasti otomatis kita niatnya belajar kan. Nah maka dari itu Antika harus ingat niat awal Antika datang ke pondok itu mau ngapain. Insya Allah ketika kita ingat niat awal kita, akan tumbuh lagi tuh rasa semangat itu. Dan juga terutama kita kalau di pondok kan jauh dari orang tua, kita harus ingat kepada kedua orang tua kita. Kalau misalnya kita di pondoknya hanya main-main, otomatis percuma ya kan. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Kalau di pondok kita berarti harus ingat dengan orang tua kita. Nanti kita pulang bawa apa gitu kan. Kalau misalkan kita nggak serius nih dalam belajar, nggak semangat gitu tuh, coba aja Teteh minta mulai dari hari ini ataupun besok Antika melakukan seperti itu, apa yang Teteh sarankan gitu kan. Antika bikin jadwal, dan jadwal mengatur waktu, kapan waktu saya bermain, kapan waktu saya belajar. Nah setelah itu Teteh minta informasinya setiap hari, karena Teteh sebagai pemberian pelayanan ini ingin mengetahui perkembangan Antika setiap harinya. Berhasil ataupun tidaknya nanti kita bisa evaluasi di minggu depan. Kalau cara ini berhasil, berarti kita sudahi proses konselingnya. Tapi kalau misalkan cara ini tidak berhasil dan belum berhasil, kita coba konseling lagi untuk mencari solusi terbaik ya, biar masalah ini bisa teratasi gitu kan. Itu aja sih dari Teteh sarannya ya, nanti dilaksanakan. Dan Teteh minta setiap hari ada konfirmasi ini dari Antika ke Tetehnya gitu, biar tahu gimana. Saya bisa dipahami ya? Bisa. Iya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi atau udah? Ini apa sih, kayak kan guru juga kan ngomong katanya Antika kok nggak semangat sih katanya. Ya, emang Antika juga nyadar gitu, Antika emang nggak semangat. Terus kan ulang nih, kok kata-katanya anak pondok kan kayak bisa bahasa Arab, bahasa Inggris. Antika juga pengen bisa itu gitu, cuma kayak atur waktu buat kayak ngapalin juga susah gitu deh. Ya itu sih kuncinya kalau kata Teteh ya. Jadi kita itu niatin dulu nih, niat dalam hati kita itu kan di pondok mau belajar, benar-benar belajar gitu kan. Jadi kalau di pondok tuh apapun ilmu yang ada di pondok kita ambil, mau itu tentang bahasa, mau itu tentang kitab ya, mau itu tentang kedisiplinan dan sebagainya. Kalau di pondok itu capek ya, karena setiap hari ada kegiatan. Nah di dalam kegiatan itu kita juga harus bisa berpikir bahwa semua kegiatan itu ya untuk mendisiplinkan kita gitu, untuk menjadikan kita orang yang lebih berguna dari sebelumnya gitu. Itu sih saran dari Teteh. Katanya Antika pengen bisa bahasa nih. Iya. Nah, itu jadi target Antika itu contohnya target 1 bulan ini bisa bahasa, target selanjutnya bisa apa lagi gitu kan.
kan otomatis kalau kita pengen bisa bahasa Arab, otomatis kita harus bisa menghafal mufrodatnya, bisa muhadasahnya. Nah dari situ Antika belajar untuk menghafal sedikit mufrodat setiap hari, minimalnya 3 ataupun 4 mufrodat lah yang bisa dihafal. Karena kan kita jangan terlalu bermuluk-muluk dulu belajarnya gitu kan, takut nanti pusing kan. Nah, jadi sedikit demi sedikit, yang penting terlaksana dan istiqomah gitu yang diharapkan. Gimana? Udah itu. Ya seperti itu ya, saran dari Teteh ya. Antika harus bisa membuat jadwal gitu setiap harinya buat Antika sendiri, biar nanti Antika juga bisa menargetkan saya itu harus kayak gimana dan seperti apa. Cukup? Ya sudah, kalau misalkan memang cukup, konseling hari ini kita cukupkan ya. Semoga saja dengan saran Teteh tadi bisa membantu mengentaskan masalah Antika. Dan Teteh tunggu informasinya di pekan depan ya. Oke, sebelum kita mengakhiri, marilah kita sama-sama baca lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah mempermudah segala urusan kita ya, baik urusan dunia ataupun akhiratnya. Terima kasih nih Antika udah mau percaya sama Teteh gitu kan sebelumnya nih. Makasih juga Teh Iya. mau dengerin gitu. Iya, sama-sama. Udah mau langsung pulang aja nih? Iya Teh. Oh iya. Makasih ya Teh. Oh iya, sama-sama. Hati-hati ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.